Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku
kekuatan yang baru. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Hanya Kau Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuntun kami berjalan dalam kehendak Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 56. Ada 14 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Mazmur 65 dilatar belakangi dengan saat Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Saat itu Daud tengah melarikan diri. Ia sedang mencari tempat perlindungan dari kejaran Saul beserta tentaranya. Saat Daud lari ke Filistin, ke Gat untuk bersembunyi, tetapi apa yang terjadi? Seperti keluar dari kandang singa, masuk ke mulut buaya. Daud merasa tidak ada tempat yang aman baginya. Oleh sebab itulah, di ayat 2-5, Mazmur ini berisi permohonan Daud akan pertolongan Allah. Sebab kemanapun dia pergi, selalu ada musuh yang memeranginya. Akan tetapi di saat yang sama, ia tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Keyakinan inilah yang menghilangkan rasa takutnya. Di saat aku takut, ku percaya kepadamu. Karena itulah Daud berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Bagi Daud, orang yang berbuat jahat kepadanya akan mendapat balasan dari Allah. Sebab Allah tahu kesusahan yang dialaminya, dan Ia adalah Allah yang adil. Pertolongan baginya belum datang secara nyata, namun imannya mengatakan bahwa pertolongan dari Allah sedang datang, bahkan sudah datang. Nah, di ayat 13 dikatakan di sana, setelah segala kesusahannya hilang, Daud akan membayar nasarnya kepada Allah. Sekarang apa aplikasinya bagi hidup kita saat ini? Bapak Ibu, perjalanan hidup kita selama masih berada di muka bumi ini tidak luput dari yang namanya pergumulan. Entah itu pergumulan tentang pekerjaan, keluarga, keuangan, sakit penyakit, dan sebagainya. Saat berada dalam pergumulan yang berat itu, tidak jarang kita merasa takut, bukan? Timbul kekhawatiran. Bahkan tidak sedikit yang menjadi frustasi. Tapi mari kita belajar saat ini seperti yang dialami Daud. Saat terhimpit, tertekan oleh berbagai permasalahan yang berat, atau bahkan juga dimusuhi banyak orang, walaupun dia tidak bersalah, apa yang dilakukannya? Pertama, percaya kepada Tuhan. Tuhan setia dan adil memperhatikan hamba-hambanya, umatnya. Lalu yang kedua, datang mengadu kepada Tuhan. Berdoa maksudnya. Berseru kepadanya. Datanglah kepada Tuhan dan jangan lari kepada manusia. Sering kita lupa ini, ketika masalah datang kita lari ke manusia, mencari pertolongan ke sana kemari, tapi lupa sama Tuhan. Yang pertama-tama harus kita lakukan setelah membangun iman percaya kita kepada Tuhan, berdoa. Bukan berarti tidak boleh mencari pertolongan, tetapi sebagai orang percaya kita menyatakan iman kita pertama-tama dengan berdoa. Nanti Tuhan yang akan membukakan jalan. Mungkin Tuhan juga bisa menolong lewat orang-orang di sekitar kita, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita dengan caranya. Dan kita tahu sejarah membuktikan Daud diluputkan dari Saul dan bahkan dibawa naik tinggi menggantikan Saul sebagai Raja Israel. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saat berbagai masalah pergumulan menghimpit, datang rasa takut, percaya kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Tuhan yang setia dan adil akan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami ada sebagaimana ada pagi hari ini dalam kesehatan dan kebaikan. Kami bersyukur. Terus bimbing kami oleh kebenaran firman yang hari ini kami renungkan. Walau sebagai orang percaya tak lepas dari pergumulan, kami belajar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kami kepadamu. Bersandar hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Bapa, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Bebat lukanya, jamah hati, dan pulihkan. Hiburkan yang berkesusahan, kuatkan yang lemah. Tolong segala pergumulan permasalahan kami. Beri hikmat supaya kami bekerja lebih baik, hidup lebih baik, dan meraih hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jaga lindungi seperti biji matamu, jauhkan dari segala macam pencobaan, orang jahat, kuasa jahat. Dan sertailah langkah-langkah kami berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Berkati anak cucu kami semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Selagi mereka masih muda, bimbinglah mereka mengenal jalan-jalan-Mu dan beriman kepadamu. Jauhkan dari pergaulan
yang jahat, yang buruk, yang menyesatkan. Tapi pimpin langkah mereka, masa depan mereka di dalam Tuhan. Berkati studi anak-anak kami, meraih masa depan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati pergaulan mereka juga dalam kekudusan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Usaha-usaha Tuhan berkati, sehingga menghasilkan yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan diluaskan. Oleh karena umat-Mu mengasihi Tuhan, dengan berkat yang Tuhan berikan, mereka juga membagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan yang disampaikan, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami, umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.